Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan seperti biasanya di pukul 9 teman Pro 2 kita bakalan sepada nih. Dan kalau buat kalian yang udah sering pantengin sepada, pastinya udah gak asing lagi dengan narasumber kita hari ini teman Pro 2. Udah ada Eka Aprilia Amanda. Hai Eka. Oke, Eka, gimana kabarnya nih Eka? Ya Eka, bisa dengar? Alhamdulillah kabarnya baik. Jadi teman Pro 2, kita bakal ngebahas apa nih kita di hari ini Eka? Kita bakal ngebahas terkait dengan media sosial. Itu alat ha, itu alat edukasi atau sumber hoak kayak gitu kan pada saat bencana ya, teman Pro 2 gitu. Nah, teman Pro 2, buat kalian sendiri ini kan pasti sering banget bukan ngebahas ya, pasti sering banget menggunakan media sosial pastinya ya. Karena ya di era seperti sekarang ini kan udah nggak menutup kemungkinan lagi kita pasti semuanya mengakses media sosial ya kan. Eka sendiri gimana nih? Kalau untuk media sosial ini memang aktif banget atau memang cuman hanya sekedar aja? Kalau buat Eka sendiri Bang, karena pas bencana kemarin kebetulan kita nggak bareng sama keluarga kan Bang kan. Mm-mm. Jadi kabar dari keluarga tuh kan karena akses internetnya mati, kabar dari keluarga tuh sangat amat kita butuhkan di media sosial. Oke. Bukan keluarga yang kita lihat lagi, tapi di sekitar kita parah nggak ya bencananya, apa dapat makanan nggak ya di sekitar kita. Cuma mencari informasi itu aja, itu udah alhamdulillah banget kalau kita dapet di media sosial Bang. Oke. Oh ya, by the way, pas kejadian bencana kemarin itu boleh diceritain sedikit nggak? Eka tuh lagi ada kegiatan apa sih? Boleh. Kalau kemarin pas bencana kemarin, alhamdulillahnya kakak lagi KKN Bang kan. Ha. KKN-nya lumayan jauh, beda pulau sama orang tua. Kalau pulang pun nggak memungkinkan buat pulang gitu, untuk ujung orang tua nggak memungkinkan gitu. Jadi eh, emang di sana tuh benar-benar internet ada kami Bang di sana. Cuman Oke. untuk apa internet ada sedangkan kabar dari orang tua kan nggak ada, kan sama aja gitu. Yang Oke. biasa tiap hari ditelepon sama orang tua, ini nggak ditelepon kan berasa kosongnya aja gitu sih. Oke. Untuk informasi aja nih buat teman berdua, KKN-nya di mana sih Eka? Kayaknya di Sabang Bang, jauh. Nah, jadi jauh banget. Jadi secara nggak langsung Eka nih salah satu yang terdampak juga karena kan kita risau ya, kita kan mengingat kampung halaman kita kayak mana kayak gitu kan, apalagi sedang jadi bencana dan juga pada saat itu ya emang nggak bisa dihubungin sama sekali karena jaringan juga semua koneksi internet juga terputus waktu itu ya Eka ya. Berapa lama Eka Iya. KKN-nya? 40 hari, 42 hari kurang Oke. lebih. Jadi pas kejadian bencana itu Eka memang udah di sana atau mungkin beberapa hari di sana? Bisa masih ingat nggak? Udah di udah di sana bahkan Bang, itu bahkan orang kami pas bencana itu kan Rabu ya Bang bencana. Oke. Kami tuh rencananya tuh Minggu tuh pulang. Tapi nggak bisa Oh. pulang karena ya Rabunya udah bencana kan, nggak bisa pulang jadi Oh. lama lagi. Oke. Berarti waktu tahunya kan di sana nggak apa-apa ya? Di Sabang Iya, di Sabang nggak mungkin apa-apa. bisa dibilang aman-aman aja, Aman. normal-normal aja ya. Cuman kan gimana sih Eka bisa tahu keadaan di Aceh Utara, Lux Mawai dan sekitarnya itu dari mana? Awalnya kalau buat tahu apa enggaknya kan dari hari Senin Selasa kan emang udah hujan. Di Ah. rumah tuh emang udah banjir, di rumah tuh emang udah banjir. Jadi mama tuh kebetulan bantuin nenek yang rumahnya, kalau rumah nenek emang selalu kena banjir. Kalau rumah Eka Oh. sendiri alhamdulillahnya nggak pernah kena banjir gitu kan. Jadi pas Heeh. dibilang hari Rabunya parah, Eka nggak tahu nih rumah Eka
masuk banjir apa enggak. Soalnya kan tahun-tahun sebelumnya nggak pernah masuk. Iya. Jadi pas sudah dapat info masuk rumah Eka masuk banjir, agak panik dikit, berarti parah gitu banjir. Oh, oke. Berarti udah mulai Nggak ini ya, tahu. udah mulai was-was ya. Itu masih bisa komunikasi ya di hari Selasa ya? Iya. Selasa Oh, masih bisa komunikasi sih. oke. Setel, Bahkan malam sebelum bencana parahnya itu kawan Eka yang di Matangkuli juga, dia juga dapat kabar dari orang tuanya jam-jam 3 jam 3 malam hari Oke. Rabu gitu. Jadi kayak kurang nggak terlalu panik sebelum kita tahu kejadian di Aceh Tamiang gitu. Oke, berarti setelah nggak ada jaringan dan nggak bisa menghubungi orang tua lagi, otomatis media sosial dong pastinya, ya kan? Yang bikin Pasti Eka dan teman-teman tahu bahwasanya udah kejadian nih bencana banjir iya, kayak gitu kan di Aceh Tamiang, di Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya lah kayak gitu. Nah, berarti media sosial kan. Jadi memang iya. berdampak sekali media sosial ini kan. Jadi kayak waktu kejadian, jadi media media sosial ini biasanya jadi sumber informasi pertama. Menurut Eka kenapa sih bisa kayak gitu Eka? Karena kan sekarang semuanya digital bang kan. Oke. Bahkan kita jualan pun kalau kita nggak barengi sama digital nih, kayaknya jualan kita nggak laku apa-apa Oke. gitu. Jadi kayak Hahaha. kenapa media jadi peran utama pas banjir ini ya, karena walaupun akses internet nggak terakses di semua masyarakat, kan Iya. ada setidaknya satu manusia yang mengupload bagaimana daerah sekitar kita, bagaimana Heeh. apakah mereka makan apa enggaknya kan di situ. Jadi kayak eh, kalau dibilang kenapanya, ya emang sekarang kita kan hidup modern ya bang, Iya. semua apa Heeh. posting apa-apa diupload itu aja Iya. sih bang, karena emang udah di eranya aja kita Oh, bikin. oke. Jadi memang karena juga memang kita udah hidup di era digital ya, Eka ya, kayak gitu ya. Nah, Iya, ini membuat kita juga kayak ya kita pasti posting lah hal di sekitar kita kan kayak gitu. Aktivitas kita sehari-hari kita pasti posting kayak gitu kan. Dan ada kejadian apapun seperti yang Eka bilang tadi, dan mereka juga taunya melalui media sosial kayak gitu. Berarti kan ada sisi positifnya juga media sosial ini Eka kayak gitu. Gimana sih menurut Eka, iya iya atau enggak sih gitu? hoaxnya bang. Kalau untuk dampak positifnya kayak gitu, karena kan seperti yang Eka udah bilang kan media sosial ini juga gimana ya, sisi positifnya tuh iyalah kayak gitu di saat kita udah nggak bisa lagi berkomunikasi dengan orang tua dan jaringannya mungkin udah mulai parah, tapi kan ada orang yang mengupload, mungkin ada orang yang repost juga mungkin kayak gitu kan. Eh, Bener nggak ini ada ini positifnya kayak gitu? Kalau sisi positifnya sih emang pasti ada bang, ah. Mm-mm. Karena dari sisi Eka sebagai warga yang terkena dampak, terus dengan kayaknya dengan kita menyuarakan di post Instagram, misalnya kayak post Instagram, dengan kita merepost apa yang udah dinaikkan, Hah? itu bentuk kayak kita peduli sama saudara kita. Ini kan kayak kita kan nggak terlalu terkena dampak bang, kayak di Heeh, Aceh heeh, Tamiya, di heeh. Takiling kan subhanallah banget kan terkena dampaknya. Jadi menurut Eka kalau misalnya kita cuma diem aja nih, Iya. bahkan di Instagram ya, eh, Eka sebagai Gen Z kan kayak sosok misterius gitu kan, emang pasti ada lah bang kan, Gen Z gitu kan. Jadi pas di saat kemarin, apa namanya, kemarin bencana, kayak Heeh. nggak usah lagi lah misterius, yang penting kita menyuarakan aja. Ya walaupun Instagram kita cuma 600 orang yang Heeh, lihat, heeh, heeh. 500 100 orang, itu nggak apa-apa banget. Kadang dari 100 orang tuh kayak ikut-ikutan kita, karena kan dia ngelihat, oh dia aja post, kenapa kita Heeh, nggak heeh, post gitu heeh. ya. Itu kan sebagai bentuk suara kita juga, sebagai kayak aspirasi kita sebagai mahasiswa untuk Oke. masyarakat. Kalau nggak kita yang anak muda gini menyuarakan, siapa lagi? Orang tua kan nggak bakal bisa juga HP mereka. eh, Kalau udah nggak ada internet, ya udah mereka nggak bakal pegang lagi HP. Mereka juga nggak akan nggak akan memprioritaskan Mhm, mhm. status gitu kayak kita kita kok Oke. guys. Mereka Oke. memprioritaskan isi dalam rumah mereka gitu. Oke, jadi berarti memang seperti itu teman Pro 2. Jadi dampak positifnya memang ada seperti yang Eka sampaikan tadi bahwasanya ya penting sekali juga kan seperti itu menyuarakan melalui media sosial mungkin apalagi pasca bencana nih kan mereka butuh bantuan dan segala macam saudara-saudara kita butuh banyak lah yang dibutuhkan mereka kayak gitu. Pada intinya itu semua bisa tersorot dan bisa diketahui oleh dunia luas kayak gitu. Benar nggak sih Eka?
Iya, Mm, mm, iya mm. benar Bang. Oke, kalau Benar kita banget kayak gitu maksudnya. Karena kan mm, teman kita kan bukan dari kalangan Aceh doang pastinya ya. bener. Ada kalangan lain kan. Mm, mm. Itu mereka. Oke, kalau kita melihat dari dampak negatifnya atau dampak hoaxnya lah kayak gitu kita bilang. Memang kan nggak menutup kemungkinan juga dan kita juga sama-sama tahu teman Pro 2 semua. Mungkin Eka juga tahu pasti pasti banyak banget beredar hoax kan di media sosial ini. Contohnya mungkin potongan-potongan video lama kayak gitu terus yang dipotong-potong kayak gitu Iya, terus kembali viral lagi kayak gitu misalnya. Ini salah satu hoaxnya mungkin salah satunya mungkin seperti hal yang kemarin katanya pada saat waktu-waktu bencana itu kan masih gencar-gencarnya itu ada informasi hoax terkait iya, dengan apa yang tanggul ya, bukan tanggul apa waduk ya yang mau jebol katanya iya, seperti itu. Nah, ini kan iya, bisa bisa dibilang hoax kayak gitu karena ya eh, terkait dengan pengelola resminya aja nggak memposting itu dan nggak memberitakan terkait dengan apa jebolnya bendungan itu kayak gitu seperti itu. Cuman ini kan mengkhawatirkan seperti itu. Jadi membuat orang-orang dan masyarakat juga menjadi panik kayak gitu. Ini menurut TK sendiri gimana sih cara mengurangi hal-hal seperti ini, hoax-hoax seperti ini? kalau di Eka juga punya pengalaman Bang pas bencana kemarin berita Heeh, heeh, hoax. Jadi oh. kan ada tuh teman teman Eka yang di PD ya kan kalau di PD kan sangat amat dekat dengan bencana yang parahnya kan sangat amat Mm-mm. dekat Bang kan. Iya. Jadi jam 3 malam dia kayak di saat kita lagi panik gak ada kabar dari rumah, Mm-mm. ada yang kabarin kalau misalnya kayak air laut tuh naik. Padahal itu Heeh. cuman hoax biar Iya, biar maling tuh kan orang kan kalau udah panik kan pasti takut Bang kan. benar. Jadi harta mereka yang masih ada di rumah yang emang masih selamat itu diambil sama maling, komplotan maling. Jadi Hmm. kalau misalnya untuk menguranginya ya pintar-pintar kita aja Bang kayak kita kita pintar-pintar kita aja kayak ini benar nggak ya kayaknya kan kita pasti kenal lah daerah Mm-mm. kita Benar. kenal bagaimana di daerah kita naik air pasti kita kenal di pintar sadar 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 diri aja gitu Mhm, Bang. mhm, mhm. Berarti juga harus pintar-pintar memfilter juga ya. Terus kita mungkin lebih lihat sumbernya dari mana sih awalnya ini kayak gitu kan. Kalau misalnya sepertilah kasus yang Eka katakan tadi air laut naik. Ya, berarti kan kita bisa lihat mungkin dari kalau info resminya itu mungkin dari BMKG atau dari mana misalnya kayak gitu. Maksudnya ini harus kita pelajari juga teman Pro 2 kayak gitu. Ini sumber-sumber berita-berita seperti ini harus kita filter ulang kayak gitu kan terus juga kita cari kebenarannya jangan langsung di repost jangan langsung dipercayai benar nggak sih Eka kayak gitu. Iya benar Bang karena kan kita juga ya walaupun pas kemarin bencana kemarin kita Mm-mm. telat dapat informasinya tapi kan pasti para pemerintah kan udah bencana kayak gitu kan pasti bakal siap siaga Iya Bang kan benar. pas Mm-mm. dibilang air laut naik. Padahal para pas dari pihak pemerintahnya juga dibilang kayak nggak naik padahal air udah diinformasikan. Berarti Iya. itu kan akal-akalan sekelompokan manusia Heeh, heeh. yang rakus gitu, yang tamak gitu Bang kan mau Oke. harta orang lain. Heeh, heeh. Nah, berarti ini jadi perhatian kita sama-sama teman berdua kayak gitu kan. Ada nggak sih tips dan trik mungkin dari Eka supaya kita juga bisa mengontrol nih ketika kita mengakses media sosial kita bisa mengontrol memilih mungkin ya bisa mendapatkan info yang positif atau mungkin ya ini kan tergantung kita semua Eka bener nggak sih kalau kita mau mengarah ke arah yang Benar. positif menggunakan media sosial ya pasti kita menggunakan media sosial ke arah yang positif atau sebaliknya seperti itu gimana sih menurut Eka ada nggak tips dan trik supaya mungkin teman-teman juga bisa mengelola, mungkin memanage cara mereka bermedia sosial seperti itu. Kalau untuk mengelolanya Bang tips dan triknya kayak kemarin bencana nih ya guys, kayak Mm-mm. bencana sebenarnya kalian itu pasti selalu lewat gimana cara kita pas bencana itu mengalami bencana gitu kayak apa-apa aja yang harus dipersiapkan. Karena kalau semisal kita masih abai dengan hal sekecil itu, kita nggak bakal mungkin dapet hal lain yang baik gitu. Jangan Hmm, jangan abai dengan hal sekecil itu kayak oke, kayak tadi Eka bilang bang kayak post di Instagram post aja nggak apa-apa nggak oke, masalah sekarang karena oke, sekarang kalau nggak kita yang suarakan siapa lagi sekarang kan Aceh benar. tapi masih berduka juga gitu padahal Mm-mm. puasa di depan mata kalau Mm-mm. nggak kita bersuara kita nggak desak para kita di atas para manusia di atas kita nggak Iya, dapat iya. apa-apa saudara kita Mm-mm. nggak dapat apa-apa gitu pokoknya
hal kecil yang menurut kalian baik itu jangan kalian abaikan, itu aja sih. Oke, berarti sekecil apapun hal kebaikan itu ya harus Mm-mm. disuarakan ya Eka ya, berarti kayak gitu. Dan Iya. juga mungkin kan di media sosial juga banyak edukasi-edukasi pasca bencana, mungkin seperti halnya mitigasi bencana, terus juga hal apa sih yang dilakukan sebelum terjadinya bencana kayak gitu agar banjir tidak kembali melanda itu harus seperti apa? Apakah tidak menggunduli hutan dan sebagainya macamnya lah seperti itu. Nah, ini kan penting juga buat kita generasi muda untuk paham ini. Ya kan Eka, bener sekali nggak? Iya, benar bang. Heeh. Benar banget bang kayak gitu mereka. Oke. Ada harapan nggak Eka ke depannya untuk generasi muda kita supaya mungkin mereka lebih ini lagi, lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Memilih apa bang? Sorry. Ada ini nggak mungkin pesan untuk generasi muda supaya mungkin mereka lebih bijak lagi dalam bermedia sosial seperti itu. Kalau untuk lebih baik di media sosial, mana bang? Kita juga kan kayak sebagai Gen Z kan, gimana aku bilang, kayak sebagai Gen Z kita nih, yang tadi ya Kak bilang kan kita Mhm. agak misterius gitu kan. Sebenarnya sedikit pun pencapaian kalian itu gak apa-apa kalian posting guys, gak apa-apa kalian posting. Bisa kayak kayak aku nih cuma siaran doang, gak apa-apa, gak masalah posting. Padahal mungkin Mhm. ada orang di atas atas kita kayak udah besar, tapi nggak apa-apa karena kan eh, orang orang cara lihat lihat orang kan beda bang. Ada Iya orang bener. kayak masya Allah, kalau siapa sih ini aja diposting, kan ada dua tipe itu, dan Iya kita nggak bener. boleh mikir dengan dua tipe itu karena kita ya kita gitu kan. Jadi Oke. kalau misalnya kalian mau bilang gimana nih Heeh. biar bisa apa positif di media Mhm. sosial, Mhm. ya kita sendiri, kita mikirnya gimana nih, apa kita cenderung mikir ini pasti banyak nih orang yang ngatain, apa kita sendiri oh enggak banyak orang bangga, itu loh guys, itu Oke. kuncinya. Wah, luar biasa sekali nih pesan dari Eka. Jadilah diri sendiri ya Eka kayak gitu. Percaya juga sama Ya diri sendiri benar. kayak gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu nggak bakal bikin kita overthinking nih. Kita bakal dihujat netizen atau enggak sih Mm-mm. gitu. Oke Eka, makasih udah mau sharing-sharing di Spada edisi kali ini. Semoga juga Eka semakin sukses terus kayak gitu. Apapun yang Eka kerjakan Amin. semoga semakin baik lah ke depannya dan semoga juga hal-hal yang baik terus menyertai kita teman Pro 2. So teman Pro 2 Amin. segini dulu pembahasan kita di Spada edisi kali ini dan juga mungkin Eka terima kasih ya udah mau Kasih juga bang, berbincang-bincang. udah kasih kesempatan. Mau say Aku dadah juga dulu say berdua udah selalu dikasih kesempatan buat Eka. iya, mau say dadah dulu mungkin sama teman Pro 2. Ya, oke teman Pro 2 stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.